sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat di rumah besar umat Islam di Universitas yaitu kantor Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita yang tinggal menghitung hari lagi menuju bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat Nabi Muhammad. Kita lanjutkan bahasan kita kitab Al-Walad halaman 16. Ayyuhal walad, wahai anakku, inni ansahuka, sungguh aku akan menasehatimu bithamaniyati asya, dengan 8 nasihat, dengan 8 hal, dengan 8 perkara. Agak berat nak nyebut perkara, baru mahal garo sak ongkosnya jure garo. Iqbalha minni, terimalah dia, hanya balik ke samaniyat asya, nasihat-nasihat minni dariku. Yang agak beratnya nerima nasihat. Kalau mari mudah aja deh nerima nasihat. Lemak itu agak sulit. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri itu masih lemak, masih ada nyangkutnya. Sudah masuk kanan keluar kanan, mantol. Masuk kiri keluar kiri, nah tidak nyangkut. Masuknya kadang-kadang. Apalagi lah tahu siapa yang ngomong masih ya lah itu duluan, antipati duluan. Terimalah nasihat dariku, kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya, li'alla yakuna ilmuka, agar tidak, li'alla yakuna, agar tidak, ilmuka, ilmumu itu, khasman, musuh, menjadi musuh, alaika, atasmu. Jadi musuh ini banyak kalau di Kerinang. Dulu cak jadi musuh, anak bini baca jadi musuh, kawan baca jadi musuh, ya kan? Nah ilmu pun baca jadi musuh. Kira-kira apa lah? Ilmu anu baca jadi musuh. Ilmu yang tak diamalkan itu jadi musuh, dia nuntut gitu. Jadi di akhirat lagi banyaknya yang nuntut kita, anak bini tak dididik, tak dinafkahi dengan baik dan benar, beri makan juga cuma barang haram ya, nuntut dia. Maka saya baca kitab Buku Dulu Jen, itu mak-mak zaman dulu, dalam kitab Buku Dulu Jen itu diriwayatkan ketika laki nak pergi begal, bini ngomong, bang, uji bini ngomong dengan laki, kami tahan sarot, kami tahan susah, tahan dari api dunia, tahan lapar, cuma kami tidak tahan masuk neraka, kami tidak tahan dari api akhirat. Beri pesan dengan lakinya untuk tidak sembarangan, karena semua nanti nuntut di akhirat itu, termasuk ilmu yang kita belajar ini nuntut kalau tak diamalkan. Tapi jangan gara-gara takut dituntut ilmu lagi tak belajar. Buyan namanya itu lebih salah lagi. Buyan itu juga kayak nuntut, ngapa kau tidak belajar? Tuntutnya juga, laju aku buyan main ini, tidak ngerti Tuhan, tidak ngerti ibadat. Nuntut kalau di akhirat kayak. Maka ada hadis Nabi itu, layan bagi lil jahil ayaskuta ala jahli, tidak layak bagi orang yang jahil itu tidak tahu, uji itu bodoh itu hakikatnya tidak tahu. Jadi tidak layak bagi orang yang tidak tahu alias orang yang bodoh mendiamkan kebodohannya. Berarti kan tidak boleh jadi orang buyan, tidak boleh pasaran dengan kebodohan, nuntut di akhirat kayak gini. Sebaliknya, walayan bagi lil alim ayaskuta ala ilmi, tidak layak juga bagi orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Jadi bukan berarti buyan itu tak kasih teguran sama wae, ya. Yang buyan tidak boleh mendiamkan kebuyanannya, yang berilmu tidak boleh juga mendiamkan ilmunya. Dalam pengertian apa mendiamkan ilmu itu? Tak diamalkan, tak disampaikan, tak diajarkan, tak di-sharekan, itu mendiamkan ilmu. Sama-sama salah. Jadi jangan merasa aman. Berarti kalau ilmu baca nuntut lemaklah buyan. Oh ya, kena tuntut kali. Karena kita dikasih akal oleh Allah. Kenapa akal tidak dipakai?
Guna akal ini kan untuk dapat ilmu. Ada untuk mikir, untuk dapat ilmu. Karena hasil mikir itu ilmu. Bukan mikir-mikir. Nah, kalau ilmu tidak diamalkan, khosman alaika, akan menjadi musuh bagimu yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nah, jadi kalau tidak kalah dituntut ilmu, amalkan 8 nasihat ini. 8 nasihat ini dibagi 4. Ta'malu minha arba'atan wa tada'u minha arba'atan. Amalkan, engkau mengamalkan yang 4 daripadanya, dan wa tada'u, engkau tinggalkan yang 4 daripadanya. Jadi 8 nasihat tadi, 4 harus dikerjakan, 4 harus ditinggalkan. Serasi ya, berpasangan. 4 amalkan, 4 tinggalkan. Ammal lawati tada'u. Adapun hal-hal yang harus engkau tinggalkan, tada'u itu engkau tinggalkan. Jadi dia nulukan yang nak ditinggal gitu. Karena ternyata antara meninggalkan dengan mengerjakan lebih berat meninggalkan sesuatu yang terlarang. Antara semayang dengan yang biasa mabuk, itu lebih sulit meninggalkan mabuk daripada dia semayang. Makanya ada orang yang semayang tapi masih mabuk. Ya, contoh, tidak usah mabuk lah, ngudut dulu. Antara semayang dengan ngudut, habis kebetangan. ya kan, lebih sulit meninggalkan ngudut. Jadi kesimpulan Imam Al-Ghazali, sebenarnya antara meninggalkan larangan dengan mengerjakan perintah, yang paling sulit itu meninggalkan larangan. Makanya walaupun disebut pertama kali mengerjakan perintah, mengerjakan nasihat dan meninggalkan, Imam Ghazali memulai dari meninggalkan larangan dulu. Karena ternyata lebih sulit meninggalkan. Kalau kita sudah sanggup meninggalkan yang terlarang, insya Allah mengerjakan perintah itu lebih mudah. Tapi kalau kita mengerjakan perintah, belum tentu kita selamat dari meninggalkan larangan. Makanya ada orang yang rajin sembahyang tapi masih jalan maksiat. Tapi orang yang sudah berhenti dari maksiat, biasanya dia utang-utang sholat lama, utang-utang puasa lama, dia kodok itu. Dia nyesal, ya, untuk menutupi kekurangan masa lalu, dia kerjakan ya amal hari ini dan mengkodok yang tinggal yang berlalu-lalu. Di majelis Mardotila kemarin ada yang ngomong jujur 30 tahun ini dia tak puasa full sebulan setiap Ramadan itu. Mak mana nak motor? Ya hitung baik. Sebulan itu anggaplah 30 hari kali 30 bulan, berarti 900 hari kau harus mengkodok puasa. Caranya mana? Buat puasa Senin Kemis tapi bukan sunat. Senin Kemis itu puasa niatnya mengkodok. Kalau sanggup kau buat puasa Nabi Daud. Tapi bukan sunatnya. Teknisnya puasa Nabi Daud tapi mengkodok. Sebenarnya harus tiap hari, cuma kan tidak mungkin. Maka semampunya mungkin Senin Kemis mungkin. Plus bayar fidyah, karena kodok yang telat itu harus bayar fidyah. Maka kalau 30 tahun itu berarti ya fidyahnya banyak juga, sama juga. Sehari itu kan sekilo beras kalau kita genapkan. Sebenarnya kan cuma 7 on. Ya, kalau nak genap ke sekilo jadi berarti sebulan 30 kilo kali 30 tahun lebih kurang 1 ton hampir. Iya. Jadi dia karena sudah berani meninggalkan gawe tak bagusnya selama ini, dia sudah berupaya ke depan tidak boleh tinggal lagi, dan dia berupaya mengkodok sampai nanya sama dia. Baik, hal-hal yang harus kita tinggalkan. Nomor 1, ini pesan Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Fa'ahaduha, yang pertama, Allah tunazira ahadan. Jangan pernah atau hendaklah engkau tidak berdebat dengan seorang pun dalam masalah apapun. Allah, tidaklah engkau tunazira berdebat, berbantah ahadan dengan seorang pun fi mas'alatin, pada masalah apapun.
Jadi hindari perdebatan sebisa mungkin. Mastatokta tuh sebisa mungkin, sedapat mungkin, semampumu, sebisamu, sedapatmu. Ya. Jadi sekuat tenaga jangan yang berdebat. Yang ada tuh diskusi. Kalau diskusi mencari solusi. Kalau berdebat nyari menang. Empas ke kursi, nempak meja, tegang urat tuko, ya kan? Abang-abangan biji mati, jilid. Nah, itu berdebat biasanya nak ngalahkan lawan debat. Akhirnya jadi debat kusir, tak lagi peduli benar salah, dia hanya peduli menang kalah. Dan berdebat itu ya, menangnya jadi arang, kalahnya jadi hati yang bagus. Maka dalam hadis disebutkan barang siapa meninggalkan perdebatan sementara dia di pihak yang menang, ya dia benar, cuma dia ngalah, yang waras ngalah kan. Maka dia kaget dibangunkan istana di tengah surga. Tapi kalau dia meninggalkan perdebatan sementara dia di pihak yang kalah, ya wajar kan? Man kalah, ngalah kan? Bukan malu ada. Nah itu masih bagus itu. Dia akan dibangunkan istana di pinggir surga. Tapi kalau terpaksa harus berdebat pakai teori Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara terbaik. Tidak usah wak-wak. Argumentasi baik. Selalu baik. Saya sering dulu di Palembang di debat di masjid dengan disalahi orang. Ustaz, berdoa. Jangan lemah gini pakai Allahumma Rabbana. Karena di Al-Quran itu doa itu tidak ada Allahumma. Jadi yang ada itu doa Rabbana. Dengar gue. Ingat pesan Syarihal, kalau di debat orang tuh diam. Terakhir baru tubuh ngomong. Jadi tubuh lah tahu kan senjata apa nak ditembak kayak gitu kan. Sudah dia selesai puas ngomong, merasa dia di atas angin, baru tubuh keluar. Puji kita, mohon maaf ya. Kalau dikatakan tidak ada doa pakai Allahumma di Al-Quran, keliru. Karena justru ada 4. No? Kata dia kan? Di antara sikok mereka sebutkan. Bukan surah Al-Maidah. Doa Nabi Isa alaihi salam. Apa doa Nabi Isa? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Itu buktinya. Jadi yang ngomong baik berarti belum ada data melarang kita doa jangan pakai Allahumma karena di Al-Quran tidak kati. Ternyata ada. Kalah ada dia. Itu berdebat. Tapi efeknya kan kurang bagus. Saya juga pernah debat, masa semester 1. Karena di masjid Misbahuddin itu jurnal, ya. Jadi ada orang pensiunan dari Pusri. Sudah sebulan lebih kurang dibalik ke kampung Andalas tuh jamaah saya sholat subuh sebulan. Nah, ternyata dia Muhammadiyah yang anti kunut. Jadi setiap sholat subuh saya selalu baca kunut di situ. Setelah sebulan lebih kurang dia jadi makmum saya, disepi yang lain balik, kalau dia tidak balik, nunggu uang sepi. Bagus caranya. Nah, akhirnya dia kami tinggal berdua, dia ngobrol ya di sini, intinya dia tidak setuju aku baca kunut. Ustaz, ini kunut itu kan bid'ah, Nabi dulu cuma sebulan baca kunut. Setelah itu Nabi tinggalkan. Itu kan hadis versi gitu ya. Intinya kalau nak berkunut jadi jangan tiap hari. Sekali-sekali. Karena kita dipandang sebudak masa semester 1, ya kan? Tidak ada lagi apa-apa. Sudah. Akhirnya saya permisi setengah jam dia nyeramai, setengah jam. Ya. Saya diam, cuma iya. Cara budak kan? Jadi saya permisi sebentar ke belakang, ngambil kitab Bidayatul Mujtahid, Fikih 4 Mazhab karya Ibnu Rushd Al-Qurtubi. Malamnya aku baca kitab itu, persis malamnya. Di bab kunut dan sudah saya kasih tanda. Jadi begitu masuk langsung ya semenit balik lagi ke masjid, ke dalam ruangan masjid dengan mihrab itu kubukakan kitab Bidayah itu. Pak baca tidak? Tidak baca. Dalam hati 1-0. Yang kedua saya terangkan isi kitab itu. Kata Bapak bahwa kunut itu tidak kati, kunut itu bid'ah itu menurut mazhab Hanafi. Mazhab lain saya terangkan satu persatu. Yang saya pakai mazhab Syafi'i. Di mana mazhab Syafi'i mensunahkan kunut itu ya setiap sholat subuh, setiap witir pertengahan Ramadan, dan ada kunut nazilah itu 5 waktu.
Bahkan ada salah satu mazhab di kitab Bidayah itu yang menyebutkan bahwa kunut itu dibaca 5 waktu, bukan cuma salat subuh, bahkan bukan pada ketika terjadi nazilah, bencana musibah yang menimpa kaum muslimin. Dia tidak bercakap lagi bapak. Dan sampai saya meninggalkan Palembang tak pernah lagi terjenguk di masjid-masjid bapak ini. Malu. Karena sudah nyalai kita, dia pikir kita tidak tahu apa-apa. Maka sejak itu saya ngomong sama murid, sama jamaah, jangan pernah mudah-mudah nyalai orang. Kayak gitu yang karena bisa jadi bukan salah, tapi hanya berbeda. Kalau kita sudah cenderung menyalahkan, ya ternyata yang disalahkan tadi ada dalil, kan kita mana? Nah, itu kalau nak dibilang debat juga itu. Cuma saya tidak frontal. Ya, bergilir itu. Lah, kamu benar Mesir dari mana-mana itu kan. Masalah cukup coba duduk di sini halal. Maka aku paling demen yang urusan dulu. Maka lah, aku kapan ngucap malah paham dari Yaman kan. Islam dibuat kayak versi Islam Yaman, Islam Syria yang kuliah di sini kan. Islam kita nih, Islam Indonesia. Jelas ada patokan MUI, ada patokan NU. Maka malah paham Yaman itu. Jadi sebisa mungkin ku agangi hindari debat, ya. Kenapa? Sebisa mungkin dengan berdebat, lian fiha, karena di dalamnya, dalam debat itu afatin katsira, banyak bencana, banyak musibah, banyak kejelekan, banyak keburukan. Afat itu keburukan, kejelekan. Yang jelas jadi musuh kan? Malu. Tadi tak nongol lagi ke masjid. Saya sekarang maka kisah itu teringat terus karena sedih juga bapak telah jual ke masjid lagi. Padahal saya tidak marah kan? Apalagi dimarahin. Apalagi dikata-katain. Saya polos saja gitu. Jadi sakit sedikit. Jadi Kak, ada paham baru ditanam ke posisi tegak. Nah, tangan ini posisi tegak. Tangan ini bukan ini yang mentegak biasa. Ya, itu ditanam ke tegak tidak jadi masalah. Cuma posisi tangan seperti ini. Maliki. Sholat. Bukan. Lumayan. Oh. Kali itu tidak boleh. Cuma tidak lazim di kita. Jadi itu berarti ikut mazhab Maliki. Cuma makanya kita harus tahu perbedaan pendapat itu biar jangan mudah-mudah bawa di masyarakat yang biasa dipakai masyarakat, jangan dirubah selama tidak bertentangan, selama tidak salah. Jadi masyarakat kita kan main itu lah. Walaupun main ini benar, cuma jangan mudah-mudah nak bawa karena itu bukan pendapat yang familiar, ya, bukan pendapat yang lazim dipakai di masyarakat. Jadi kita harus menghindari khilafiyah, pakai yang biasa selama tak salah. Fa'ithmuha dosanya, ini berdebat itu dosa apa? Dosa debat akbar lebih besar min naf'iha dari manfaatnya. Jadi manfaat debat itu ada, tapi dosanya lebih banyak. Di antaranya apa? Saling kata, saling kina, saling buyen gitu kan? Apa lagi? Putus silaturahim. Dengan kakak yang mengurus masjid Al-Ma'mun, itulah kapan ngucap tidak boleh Yasin tahlilan juga keluar. Namanya kaget dulu ke urusan dengan aku itu. Iya, laju musuh kan? Kami nanti tengah nyanyi. Galak untuk kau itu paham jadi orang kaji ya. Saudara Yasin tahlil ini jemang jahri kau tuh nak. Nah, cukup Muhammad dia ya Muhammad dia, jangan kau nak ngacau pengajian orang. Mengkam lawan ibu keluar lagi. Ya kami dulu kan masjid Al-Ma'mun enggak. Aku ngontrak dulu kan ya Sinan sama Nuan. Masih. Idhiya manba'u kulli khuluqin dzamimin, karena dia itu balik ke debat tadi, bebantahan tadi. Manba' adalah sumber, pangkal, asal kulli khuluqin dzamim, semua akhlak tercela. Jadi ketika kita berdebat tuh akhlak tercelanya keluar. Marah, ngerekod, ya kan? Saling katri, saling buyan gitu ya, muncul itu. Contoh, karya seperti riak, muncul riaknya kan? Jadi merasa hebat,
Apalagi pas dia merasa menang di atas angin ketika berdebat. Oh, itu sombongnya muncul itu. Goyan kau, aku yang pintar. Aku ini banyak guru belajar. Kau dari mana? Goyan. Wal hasad, iri, dengki, muncul iri dengki. Biasanya muncul iri ini di pihak yang mana nih? Yang kalah. Kalau ria tadi, yang menang. Menang debat. Jadi kalau menang hancur ini. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi apa? Yang menang ria, yang kalah iri. Kaget kau. Muncul dendam kan gara-gara itu kan? Kaget. Kapan? Kalah gitu. Wal kibri, sombong. Sombong ini biasanya muncul di yang menang. Wal hikdi, dendam dia kalah. Wal adawah, permusuhan. Wal mubahat, bangga diri. Wa ghairiha, dan sifat-sifat tercela lainnya dan lain-lain. Na'am, ya. Law waqa'a mas'alatun bainaka, jikalau terjadi permasalahan. Bainaka, antara dirimu, wa baina syakhsin, dengan seseorang, au qaumin, atau kaum. Kalau kaum berarti banyak, kelompok, CRT maksudnya. RT, RW, atau ormas-ormas tertentu misalnya kan. Itu kaum banyak, kelompok banyak. Wa kanat iradatuka, dan adalah keinginanmu, kehendakmu, iradatuka. Wa kanat, adalah iradatuka, kehendakmu, keinginanmu, fiha, padanya, ayyazharul haq, untuk menampakkan kebenaran. Jadi kalaupun berdebat, ingat tujuannya untuk ayyazharul haq, untuk menunjukkan, menampakkan, menjelaskan duduk persoalan yang sebenar-benarnya. Wala yadi'ah, dan tidak hilang kebenarannya. Karena kalau tak kita jelaskan, kabur ke salah jadi benar jadi salah. Maka tujuan kita kalaupun harus berdebat, ayyazharul haq, menampakkan kebenaran. Maka hukumnya kalau niatnya itu iradatuha, ya, ayyazharul haq, maka jaza al-bahth, boleh membahas ya, yang diperdebatkan. Lakin, tetapi, litilkal iradati alamatani, untuk keinginan itu, litilkal iradah, untuk keinginan itu, alamatani, ada dua tanda. Jadi tanda kalau kita berdebat itu untuk mencari kebenaran, bukan nak nyari menang. Tandanya dua. Kalau dua ini negatif, berarti kita debat yang salah. Satu, ihdahuma, yang pertama, alla tufarriqu, hendaklah engkau tidak membeda-bedakan. Ayyan kasyifa, baina ayyan kasyifa, antara terungkapnya al-haq, kebenaran itu. Engkau tidak membedakan antara terungkapnya kebenaran itu, ala lisanik, atas lidahmu, au ala lisani ghairik, atau atas lidah orang lain. Artinya bagi kita tidak penting siapa yang benar, yang penting kita mendukung kebenaran, baik kita yang benar ataupun lawan debat kita yang benar. Karena kita nak mencari kebenaran, maka tidak mesti kita yang benar. Jadi kalau kawan kita yang lebih benar, dia mampu menunjukkan argumentasi yang benar, ya, yang sahih, maka kita rela ngaku kalah. Tapi kalau walaupun lawan debat kita benar, kita tidak galak ngaku, masih nak ngotot kita tolak yang benar, kawan tadi
mati-matian gitu salah. Padahal sudah jelas dalilnya, sudah jelas hujahnya, argumentasinya, rujukannya, artinya terbukti benar, tapi kita tidak menerima kebenaran itu. Tunjuk ke dia Salah. kali terang. Jadi itu namanya teka ya. Teka. Dan itulah orang yang sombong. Orang sombong itu apa artinya? Batorul haq. Arti sombong itu adalah batorul haq, menolak kebenaran yang sudah jelas, yang sudah nyata. Dia nanya dalil, kita tunjukkan dalilnya. Lah kita tunjukkan, kita bacakan, masih tidak percaya. Nah itu teka. Dan banyak orang teka menarik, terutama kawan-kawan dari Salafi Wahabi. Mereka mati-matian nyalai kita, macam nama itu, macam usoli, mati-matian mengatakan itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Sudah kita tunjukkan, kita ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mensunnahkan baca nawaitu dan usoli. Dalilnya ukiyas. Nabi ketika haji dan umrah melafazkan niat haji. Nah, berdasarkan hadis itu Imam Syafi'i berpendapat kalau haji lapasnya diniatkan, umroh lapasnya diniatkan, maka ibadah lain pun boleh dilapaskan. Jadi dalilnya qiyas. Masih tidak setuju, dia sudah. Itu lebih teka. Jahil murakkab. Ya kan? Wajib pembukaan. Itu bukan basi-basi, beramal ada dasar. Aku terima kasih Kak, kalau kita tidak ganti motor itu kan. Ini ada mayem kan. Ganti yang ada pakam maksud aku. Itu tuh lain disalah itu wes. Kita udah jawab. Kita jawab bukan kewajiban kita. Cuma untuk apa? Biar masyarakat yang mengamalkan, yang sama dengan kita amalkan, mereka tidak ada berubah haluan, tidak berpikir bahwa ternyata tidak salah. Uang banyak lain. Kita punya dasar. Jangan nanya orang awam memang tidak tahu. Ini nanya orang awam tidak tahu, dianggap itulah jawaban dari yang mengamalkan. Orang awam wajar tidak tahu. Tanya ustadznya, jangan tanya awamnya. Kan nih. Makanya kita ini harus naik makomnya dari awam menjadi khawas. Maka kita belajar berkitab. Jadi kalau lah berkitab nih, kan orang tidak percaya suruh baca lah dewe. Masih teka tampok kan kitab. Tampuk dengan firman, tampar dengan hadis, ya kan? Teranjang dengan kaki. Biar kita kuat. Jadi minimal kita ini meyakinkan diri kita sendiri bahwa ternyata amalan kita tidak ngarang bebas, ada dasar semua. Yang kedua, wasania, yang kedua, tanda bahwa kita tuh berdebat mencari kebenaran. Ayakunal bahtsu fil khala, bahwa adalah pembahasan itu, al-bahts itu pembahasan. Jadi pembahasan itu bahasa Arab, bahts. Arti bahas itu mencari, meneliti, menelaah. Fil khala, di tempat sepi. Jadi berdebat di tempat sepi. Ahabba ilaik, lebih engkau sukai. Berdebat di tempat sepi lebih engkau sukai min ayyakuna fil mala, daripada di tempat ramai. Min ayyakuna, daripada terjadi perdebatan itu fil mala di tempat ramai. Jadi 4 nato kan. Kecuali memang perkara yang sangat penting, urgen. Ya, dan ini untuk menyingkap syubhat yang sudah ramai, maka perlu debat terbuka. Tapi harus adil, harus ada moderator, ya kan? Dulu siarkan dan harus jujur. Adu argumen, bukan adu otot, bukan adu ratuko. Wasma, dengarkanlah, ani, bahwa aku, azkuru laka, akan menyebutkan bagimu, kepadamu, bahwa aku akan menyebutkan kepadamu, hahuna, di sini, di kitab ini maksudnya, faidatan, satu faidah, wa'lam, dan ketahuilah, annas su'al, bahwa pertanyaan, anil muskilat, tentang yang sulit-sulit. Jadi kalau ada yang hobi nanyo, pertanyaan yang rumit-rumit, yang sulit-sulit, tujuannya biasanya kalau nanya yang sada-sada tuh nanya apa tuh? Ngetes Ustaz.
Tahu kan? Oh, nanyanya yang tinggi-tinggi. Tapi nanya baik. Cuma nak nyampak baik kan? Nah, kalau ada yang nanya yang sulit-sulit, tujuannya bukan nak tahu, bukan nak diamalkan, cuma nak ngetes baik. Itu kata Imam Al-Ghazali, ardu maradil qalbi ila tabib, adalah tanda berpenyakitnya hati. Tanda hati orang itu sakit. Tanda hati sakit itu berarti hati yang jahat. Jahat hati. Yang orang yang sakit hatinya, sakit batinnya itu butuh apa? Ilat tabib, butuh tabib, butuh dokter, butuh orang yang mengobati penyakit batinnya, hatinya. Wal jawabu lahu sa'yun li islahi maradihi, dan jawaban bagi dia sa'yun adalah usaha li islahi maradihi, untuk memperbaiki penyakitnya, untuk mengobati penyakitnya. Wa'lam, ketahuilah, annal jahilin, bahwa orang-orang yang bodoh, bodoh di sini bukan bodoh tak pintar, ya. Karena bisa jadi bodoh yang dimaksud ini profesor, doktor. Maksud bodoh di sini adalah orang yang walaupun pintar tapi hatinya jahat. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit ria, ujub, sum'ah, sombong. Itu orang yang bodoh yang dimaksud di sini. Kan orang yang hebat-hebat, yang jabatannya tinggi itu tidak bisa terlepas dari penyakit hati tadi. Nah, itu orang yang bodoh yang sesungguhnya. Bukan berarti orang tak sekolah orang bodoh di sini. Orang dusun yang tak sekolah kadang-kadang hati lebih bersih. Ah, itu yang pinter. Ya. Tapi sekolah tinggi, profesor, doktor, jabatan tinggi, sombong nak mati lah, dia salaman tak gelek. Ah, itu lagi viral kan. Itu buyan. Itu yang jahilin yang sesungguhnya itu. Al-mardo qulubuhum. Jadi yang bodoh di situ adalah al-mardo qulubuhum, orang yang sakit hati mereka. Wal ulamaul atiba, dan para ulama lah, para tabibnya, para dokternya. Jadi ulama itu dokter hati, dokter batin. Ya. Kalau dokter itu dokter penyakit fisik, penyakit jasmani. Para ulama adalah dokter bagi penyakit rohani. Wal alimun naqis, orang alim yang kurang. Orang alim, orang yang berilmu, ulama yang kurang ilmu. Nah, jadi tidak semua ulama bisa menjadi tabib penyakit rohani. Tidak seluruh ulama, hanya ulama-ulama tertentu. Di antara yang tidak bisa mengobati penyakit rohani itu adalah al-alim an-naqis, ulama yang kurang ilmu. Ada juga ulama yang kurang ajar. Ada ulama kurang ilmu, ada ulama kurang ajar. Banyak ulama kurang ajar. Banyak juga ceramah basing baik. Nesan, berkelakar, pakai Al-Quran. Itu ulama kurang ajar itu. Ada tak? Kiai ceramah, guyon, main-main kan ayat Al-Quran. Banyak. Itu ulama naqis. Al-alimun naqis. Alhamdulillah ya. Nah, ulama yang naqis la yuhsinul mu'alajah, tidak bagus dalam mengobati penyakit hati. Berarti tidak seluruh ulama pacak mengobati penyakit hati. Kalau istilah dalam toriko itu ulama yang sudah sampai pada level mursyid. Dan tidak seluruh orang bisa jadi mursyid. Saya pun bukan mursyid. Ya. Mursyid itu yang sudah punya wewenang bisa mengobati penyakit hati kita. Kalau kita ini baru belajar ilmunya, teorinya. Wal alimul kamil,
dan orang alim yang sempurna. Nah, ini yang baca diharapkan bisa mengobati penyakit. Wal alimul kamil, orang alim yang sempurna, kealimannya, keilmuannya, rohaninya sempurna. Tapi meskipun dia sudah al-alim al-kamil, belum tentu juga baca mengobati. Apa kata Imam Al-Ghazali? La yu'aliju kulla maridin. Orang alim yang sempurna tidak juga bisa mengobati. La yu'aliju, tidak juga bisa mengobati kulla maridin, setiap orang yang sakit. Sakit di sini sakit hatinya maksudnya. Sakit batinnya, sakit rohaninya. Bal, tetapi yu'aliju man yarju, dia hanya bisa mengobati man yarju, orang-orang yang berharap qabulal mu'alajah, menerima pengobatan, wassalah, dan salah perbaikan. Berarti walaupun gurunya al-alim al-kamil, kalau sang murid, sang santri, sang jamaah tidak mau diobati, tidak mau berubah menjadi solah lebih baik, tak pacak berubah juga, masih kotor tuh hati. Berarti nak sukses pengobatan rohani itu dua-duanya, al-alim al-kamil sama yang punya niat tak benar. Santrinya, muridnya, jamaahnya harus punya niat yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Guru juga bagus, murid tak galak nerima nasihat, tak galak jalan ke nasihat, tak berubah. Terus dua-duanya. Wa idza kanatil illatu muzminatan aw aqiman, apabila penyakit itu, penyakit rohani tadi yang maksud ya. Apabila penyakit itu, illat itu penyakit, muzminah, udah menahun. Muzminah itu udah berzaman-zaman, berarti udah kronis, udah menahun, akim udah parah, ya, akiman, udah kronis, udah parah, udah bengat, sakit parah, alias bengat, itu. Tahu bahasa ketemu sama bengat. La takbalul ilaj, tidak bisa diobati. Tidak bisa, tidak menerima pengobatan lagi. Fahazza qutut tabib, maka seharusnya sang tabib pada orang itu yang tak pacak diobati lagi, udah karena udah kronis, penyakitnya parah, tapi orangnya udah galak berubah. Banyak yang model banyak. Maka sang tabib ayyakul hendaklah mengatakan hadza la yaqbalul ilaj, orang ini tidak pacak diobati lagi. Ada kan galak di rumah sakit, nyerah dokter, aku ke tangan aja dokter, nyerah. Nah, tabib rohani juga sama, ada yang nyerah, tak baca lagi nak ngobati orang. Kalau orang nyerah, angkat tangan. Fala tashtagil, maka jangan engkau sibuk fihi padanya, bimudawatihi, dengan mengobatinya. Jadi kalau yang udah parah tadi, omongan kita mantul baik, nasihat kita tak dijalankan, sudah nyerah baik. Bisa diobati. Tidak usah diobati. Kari-kari baik, kari nunggu baik. Lianna fihi, karena padanya, maksudnya ngobati orang yang tak galak sembuh tadi, ngobati orang yang sakit hatinya sudah sangat-sangat parah, dia juga udah galak berubah, udah galak ngamalkan saran-saran dari gurunya, sang mursyid. Tadi al-umur, hanya menghabiskan umur. Summa'lam, kemudian ketahuilah, anna maradul jahli, bahwa sakit jahil, penyakit jahil, penyakit kebodohan itu, ala arba'ati anwa'in, ada 4 macam. Belum azan ya? Ahaduha, yang pertama. Sudah azan. Please, sudah waktu kita.
Sikok tu lah. Alhamdulillah, jadilah kita cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Subhanallah. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.